Suatu ketika, ada seorang guru yang bijaksana mengajak muridnya untuk melakukan perjalanan, mengunjungi beberapa tempat, beberapa desa. Nah, ketika mereka sampai di desa yang pertama, sang guru kemudian meminta untuk beristirahat. Maka beristirahatlah mereka di sebuah pohon yang cukup besar, cukup rimbun. Di sana mereka berhenti untuk beristirahat. Lalu sang guru meminta kepada muridnya untuk mengambil air untuk minum. Bergegaslah murid untuk mencari air. Dan tidak jauh dari pohon itu ada semacam danau kecil atau kolam yang biasa dipakai oleh warga di tempat untuk melakukan aktivitas. Dan benar, di situ ada aktivitas. Warga desa setempat sedang beraktivitas untuk mencuci pakaian mereka. Tidak hanya mencuci, ada beberapa anak yang bermain air di situ. Ketika sang murid mendekati danau kecil itu, si murid berhenti, lalu kemudian mengurungkan niatnya, mengurungkan maksudnya untuk mengambil air. Dia kemudian berbalik arah, berjalan kembali kepada gurunya. Nah, sang murid kemudian berkata kepada gurunya, "Guru, air di danau terlihat begitu keruh. Izinkanlah aku untuk mengambil air di tempat yang lain. Karena di danau itu begitu banyak warga yang sedang mencuci pakaian." Sang guru kemudian berkata, "Oh, tidak usah. Duduklah kembali di tempat ini." Lalu duduklah si murid itu, dan sang guru mengajak muridnya untuk bermeditasi. Berdiam dirilah mereka berdua, sang guru dan si murid, untuk beberapa waktu lamanya. Kemudian, setelah beberapa waktu, sang guru kemudian meminta kembali kepada muridnya, "Dan sekarang ambil kembali air yang ada di danau itu." "Baik, guru." Sang murid menyahut, meresponi permintaan dari sang guru. Berangkatlah si murid menuju danau itu. Lalu kemudian si murid ini melihat danau itu sudah menjadi begitu jernih. Tidak ada orang yang beraktivitas di sana. Rupanya air menjadi keruh karena ada aktivitas di situ. Ada orang yang mencuci, ada orang yang bermain. Nah, setelah beberapa saat, kemungkinan besar keruhan air itu mulai mengendap turun ke dasar danau. Mengambillah si murid ini air yang ada di danau itu, lalu dibawa kepada sang guru. Sang guru meminum karena memang sudah begitu dahaga. Lalu sang guru berkata kepada muridnya, "Air keruh yang ada di danau itu ibarat pikiran manusia, seperti pikiran manusia yang sedang stres. Air keruh di danau itu seperti pikiran manusia ketika stres, ketika mengalami tekanan, ketika menghadapi begitu banyak persoalan dan permasalahan hidup. Dan air yang jernih yang kau ambil itu juga sama seperti pikiran manusia ketika dalam keadaan tenang."
Oleh sebab itu, terkadang jalan yang terbaik untuk menjernihkan pikiran adalah dengan bersabar. Dengan bersabar, maka pikiran akan menjadi tenang. Seperti kata-kata guru tadi, jalan terbaik untuk menjernihkan pikiran adalah bersabar. Sebab pada saat berpikir, apalagi berpikir dengan sangat keras, otak kita bekerja dengan keras. Diibaratkan seperti orang yang sedang mencuci di danau yang kecil itu. Jika tekanan dan beban pikiran yang terus-menerus, maka mengakibatkan pikiran menjadi stres. Rasanya begitu penat, seperti air yang keruh. Jadi, jika kita merasa begitu penat dengan segala sesuatu yang kita hadapi, pikiran rasanya begitu stres, karena ada begitu banyak tekanan, persoalan di sepanjang perjalanan hidup kita atau hari itu, maka ada baiknya untuk kita bersabar dan berusaha untuk menjadi tenang. Karena dengan sikap tenang, kita bisa berpikir lebih jernih dan bisa berdoa. Nah, dengan berdoa itulah maka kita akan mampu melihat dan menemukan jalan keluar yang terbaik. Karena pikiran menjadi jernih, sehingga kita mengerti apa yang harus dan yang akan kita lakukan setelah pikiran kita menjadi jernih. Oleh sebab itu, berusahalah untuk sabar dalam menghadapi hidup ini dan berusaha untuk tenang, sehingga pikiran menjadi jernih dan kita tahu keputusan apa, tindakan apa yang akan kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati.